Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mari syukuri segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, terutama di tengah pergumulan bangsa ini dalam menghadapi penyebaran COVID-19 yang masih terus menunjukkan grafik meningkat. Kiranya Tuhan berbelas kasihan supaya wabah ini segera berakhir dari dunia ini. Untuk menyambut minggu ke-17 setelah Trinitatis, firman Tuhan akan menyapa kita. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri dan kita awali dengan berdoa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, dan firman-Mu berkuasa atas kami. Terimalah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kita percayai dan kita kenal adalah Allah yang aktif, Allah yang dinamis, Allah yang membaharui, dan Allah yang kreatif. Melalui kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, Alkitab menyaksikan bahwa kreativitas Allah yang pertama dinyatakan melalui karya penciptaannya. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, creatio ex nihilo. Dan kemudian atas segala yang diciptakannya itu, Allah melihatnya sungguh amat baik. Dan pada titik ini Allah melakukan quality control dan Allah puas. Allah memberi mandat kepada manusia untuk mengelola bumi dan segala ciptaan. Dengan kata lain, manusia menjadi mitra kerja Allah dalam menata layani bumi dan segala isinya dengan bertanggung jawab. Akan tetapi Allah melihat dan memahami bahwa tidak baik kalau Adam hanya seorang diri saja. Oleh karena itu, Allah menciptakan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itulah yang akan kita dengarkan melalui Evangelium pada minggu ke-17 setelah Trinitatis, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020. Sebagaimana tertulis di kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25 dengan topik setara di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita dengarkan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Intisari dari nats ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah lah yang berinisiatif. Menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan bagi Adam adalah inisiatif Allah yang didorong oleh belas kasihan Allah. Allah sangat mengenal Adam yang diciptakannya itu. Dan Allah tahu bahwa tidak baik apabila Adam terus-menerus hidup seorang diri. Adam hidup seorang diri karena tidak menemukan makhluk lain yang sama kodrat dan kedudukannya, sehingga Adam tidak mempunyai teman untuk bertukar pikiran, berbagi pengetahuan, berbagi kasih sayang, dan untuk saling mengingatkan. Yang kedua, Allah menciptakan Hawa sebagai penolong.
Yang dimaksud dengan penolong dalam konteks ini adalah seorang yang memiliki kodrat dan kedudukan yang sama. Adam membutuhkan seorang penolong karena dia terbatas, sehingga keterbatasannya itu diisi oleh Hawa, sehingga terbangunlah hubungan yang saling melengkapi untuk melaksanakan tujuan Allah. Yang ketiga, Allah menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan. Dalam hal ini, pengertian sepadan adalah seorang yang memiliki jenis dan status yang sama dengan Adam. Sepadan juga berarti sederajat, diciptakan dari unsur yang sama. Sepadan juga berarti berbeda dengan Adam, sehingga dengan perbedaan itu, mereka menjadi klop, saling mengisi dan menjadi mitra yang sejajar. Yang keempat, Allah menciptakan keluarga. Misi utama Allah dalam menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan adalah untuk terbentuknya sebuah keluarga. Kemudian keluarga inilah yang akan membentuk masyarakat. Dan masyarakat inilah kemudian akan memenuhi bumi dan menjadi mitra kerja Allah untuk menata layani bumi serta segala isinya. Sebagai bagian dari misi utama Allah tadi, maka Allah menciptakan pernikahan sebagai salah satu cara untuk memuliakan Allah. Akan tetapi harus dihindarkan pemahaman yang salah, seolah-olah nats ini hanya berkaitan dengan pernikahan. Sebab orang yang tidak menikah pun adalah juga bagian dari keluarga, yang kemudian membentuk dan menjadi bagian dari masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Tujuan Allah menciptakan manusia dan alam semesta adalah supaya Allah dimuliakan. Artinya, melalui ciptaannya itulah Allah dikenal dan dimuliakan. Tentu saja kemuliaan Allah tidak tergantung kepada bersedia atau tidaknya seluruh ciptaan untuk memuliakannya. Sebab tanpa semua itu, Allah tetaplah mulia. Akan tetapi, dari sisi kita, maka menjadi tanggung jawab untuk melakukan tugas kita sebagai ciptaan dalam menata layani bumi dan segala isinya. Sehingga melalui semua penata layanan itu, nama Allah dimuliakan. Maka melalui nats khotbah ini, kita dapat memperoleh beberapa pengertian penting sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah. Dari proses penciptaan, kita bisa melihat bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dan sederajat. Tidak ada yang lebih superior antara yang satu dengan yang lainnya. Laki-laki yang tidak sempurna itu diberi oleh Allah seorang penolong justru untuk melengkapi kekurangannya. Disinilah kita harus mengerti bahwa unsur saling melengkapi diperlukan. Karena sekalipun laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambarnya, setara dalam peran dan fungsi, namun bentuk dari peran dan fungsi itu berbeda terutama di dalam keluarga. Di dalam realitas masa kini, sebagai akibat jatuhnya manusia pertama itu ke dalam dosa, maka relasi yang setara dan sederajat menjadi terganggu. Dan posisi perempuan sebagai penolong yang sepadan bergeser menjadi pembantu yang setia. Di dalam kisah-kisah di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita dapat menemui begitu banyak aturan dan perlakuan yang memposisikan perempuan hanya satu tingkat di atas budak. Dan kiranya itulah yang menjadi pergumulan dan tantangan bagi gereja masa kini untuk mengembalikan hakikat kesetaraan gender itu kepada rancangan semula sebagaimana firman Allah. Yang kedua, Allah tahu kebutuhan kita. Tidak ada yang mampu mengetahui dengan sempurna tentang apa yang menjadi kebutuhan manusia selain Allah. Dan hanya Allah lah yang mampu mencukupi semua kebutuhan manusia itu. Allah tahu bahwa manusia tidak mungkin hidup sendiri. Dan bahkan dalam pencapaian kehidupan kita yang terbaik pun di dunia ini, kita tetap membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, membantu dan dibantu orang lain adalah keharusan. Allah memanggil kita untuk hidup bersama orang lain, hidup bermasyarakat, saling menolong dan saling melengkapi. Yang ketiga, melalui keluarga, misi Allah harus direalisasikan. Manusia adalah mitra kerja Allah untuk menata layani bumi dengan segala isinya. Maka Allah menciptakan pernikahan. Allah memberkati manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Jadi pernikahan bukan sekedar kesepakatan dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan untuk membangun sebuah keluarga, melainkan sebuah rencana Allah bagi manusia ciptaannya. Oleh karena itu, syarat pernikahan juga datang dari Allah, yaitu tidak membuka ruang untuk poligami, tidak membuka ruang untuk perzinahan,
dan melarang perceraian. Dan hanya dengan memenuhi syarat-syarat itulah, maka pernikahan terjaga kekudusannya. Dalam suratnya kepada jemaat Efesus, pada pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33, Rasul Paulus mengatakan bahwa dasar hubungan dalam kehidupan suami istri adalah Kristus. Istri harus tunduk dan hormat kepada suami, sebagaimana jemaat harus tunduk kepada Kristus. Dan suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada bagian akhir khutbah ini, sekali lagi marilah kita menyadari bahwa kita adalah setara di hadapan Tuhan. Kesadaran itu sangat perlu, sebab hanya dengan kesadaran itulah kita layak untuk menjadi mitra kerja Allah dalam melaksanakan tujuannya di bumi ini. Untuk mewujudkan kesetaraan itu, paling tidak kita harus memenuhi syarat-syarat berikut ini, yaitu saling mencintai, saling menghormati, saling mengerti, rela berkorban, dan setia. Dan itulah yang sudah kita peroleh sebelumnya dari Yesus Kristus. Kita menjadi layak karena Dia mencintai kita. Dia setia akan janjinya, dan Dia rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Maka terpujilah Dia. Marilah kita sambut minggu ke-17 setelah Trinitatis ini dengan penuh pengharapan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.